Simulacra bab 8. Semua berburu dengan waktu. Waktu rasanya berjalan lebih cepat di Museum Pusaka Nusantara. Sejak pesan dari Roh Zara yang terjebak dalam cermin Sang Sukma muncul. Suasana di antara Arfan, Yoga, dan Pak Budi dipenuhi ketegangan yang pekat yang bercampur dengan harapan dan kekhawatiran. Karena mereka cuma punya waktu beberapa hari sebelum bulan purnama penuh tiba. Yang dimana bulan purnama adalah momen krusial untuk melakukan ritual penangkal kaca Sang Sukma dari Nyi Sekar Jagad. Dan hal utama yang harus mereka lakukan saat ini adalah menguraikan makna kata jamu yang muncul dari pesan Zara yang asli dari dalam cermin Sang Sukma. Dan waktu terus berjalan semakin menipis. Arfan dengan suara serak dan mata merah berkata, "Saya sudah memeriksa seluruh jurnal Nyi Sekar Jagad, tapi tidak ada disebutkan ramuan atau minuman herbal secara eksplisit dalam konteks ritualnya. Ini pasti kiasan, atau mungkin singkatan." Yoga mengamati kalung dan nampak bingung, lalu berkata, "Tapi kenapa jamu? Aku nggak pernah tahu atau dengar apapun dari Kak Zara tentang itu. Ini aneh." Lalu Pak Budi menimpali, "Saya juga tidak pernah mendengar tentang jamu dalam kaitannya dengan ritual di museum ini. Paling-paling ada sesajen bunga atau kemenyan, tapi tidak bukan jamu." Arfan lalu membulak-balik halaman jurnal dengan cepat, dan di salah satu halaman tertulis, "Pustahalak-lak adalah sistem kepercayaan kuno yang kompleks. Jamu bisa merujuk pada jampi, jimat, atau bahkan amulet dari bahasa lain. Tapi konteksnya puja jamu itu mengindikasikan sesuatu yang harus dipersembahkan atau diaktifkan." Lalu Yoga berkata, "Bagaimana kalau kita cari di museum, Pak? Mungkin ada benda lain yang tersembunyi, yang berhubungan dengan kata itu." Arfan mengangguk, lalu berkata, "Bisa jadi. Tapi apa yang harus kita cari? Museum ini sangat luas dan Tiruan Zara sekarang sudah lebih kuat." Memang, sejak mereka mulai menyusun rencana, manifestasi kekuatan Tiruan Zara jadi lebih sering dan agresif. Tiruan itu yang kini semakin dikuasai oleh entitas cermin dan Nyi Sekar Jagad, seperti punya indera keenam yang bisa ngerasain setiap niat mereka. Pada malam hari, ketika Yoga dan Pak Budi mencoba mencari artefak yang mungkin berhubungan sama jamu di lorong-lorong museum, fenomena aneh terjadi. Kayak pas mereka ngedekat display case tertentu, lampu-lampu bakal tiba-tiba padam, atau suhu ruangan bakal merosot tajam hingga kerasa kayak berada di dalam lemari es. Barang-barang antik di dalam etalase bakal bergetar samar. Dan kadang kedengaran suara bisikan-bisikan yang aneh yang menggema di telinga mereka. Kayak tawa serak atau tangisan pilu yang berasal dari udara kosong. Nyoba nakut-nakutin dan ngalihin fokus mereka. Suatu kali, pas Yoga nyoba nyentuh sebuah kotak kayu berukir yang dia rasa punya energi aneh, tiba-tiba kotak itu melayang sedikit dari tempatnya dan ngebanting balik gerak dan suara keras, nyaris melukai tangannya. Yoga terlonyak kaget. Dia ngelihat bayangan Zara si Tiruan melintas cepat di ujung lorong, seolah sedang mengawasi mereka dan memperingatkan. Yoga berbisik, wajahnya pucat. Dia tahu kita mencari sesuatu." Pak Budi menimpali sambil mencengkram senter. "Cermin itu memberinya kekuatan. Kita harus sangat hati-hati, Nak Yoga. Dia mungkin tidak punya emosi, tapi dia sekarang adalah perpanjangan dari kekuatannya Sekar Jagad." Sementara itu, di sisi lain, di dalam dimensi cermin, Roh Zara yang asli sedang berjuang melawan bisikan-bisikan yang menggoda dari penjaga cermin. Mereka terus-menerus memutar ulang kenangan pahitnya, mencoba ngeruntuhin tekadnya. Mereka memperlihatkan masa lalunya yang dipenuhi kesedihan, seperti pekerjaan yang selalu gagal, dan rasa kesepian yang mendalam. "Lihatlah Zara, apakah ada yang menolongmu? Kau selalu sendirian. Sekarang, kau memiliki kekuatan. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Bergabunglah dengan kami. Jadilah bagian dari kami. Dan kehampaan ini akan terisi dengan kekuatan yang tak terbatas." Mereka menunjukkan padanya kilasan tentang tiruannya yang kini mampu menggerakkan benda, memanipulasi cahaya, dan bahkan ngerasain kehadiran mereka. "Lihatlah apa yang bisa kau lakukan. Kau bisa menjadi dewi. Lupakan dunia lamamu yang penuh penderitaan." Tapi setiap kali bisikan itu makin kuat, Roh Zara makin fokus pada simbol Pustahalak-lak yang terus berdenyut. Dia menyadari kalau godaan itu adalah upaya terakhir penjaga cermin buat bikin dia nyerah sepenuhnya. Tapi dia tahu dia harus kuat. Dia harus ngirim petunjuk yang lebih jelas kepada mereka yang juga lagi berjuang di dunia nyata, yaitu Yoga, Pak Budi, dan Arfan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba menggali lebih dalam memori Nyi Sekar Jagad, nyari arti jamu. Dan setelah usaha yang nyaris menghabisin seluruh energi hidupnya, akhirnya dia nemuin sebuah fragmen ingatan yang sangat penting. Di sana, Nyi Sekar Jagad pernah ngukir sebuah tabut kecil atau kotak atau peti kecil yang terbuat dari kayu jati purba, dihiasi ukiran Pustahalak-lak yang sama. Di dalamnya, dia nyimpan sejumlah daun kering dan akar-akaran langka, ramuan khusus yang dia sebut jamu sukma. Ramuan itu, menurut ingatan Nyi Sekar Jagad, adalah esensi vital untuk ngehubungin jiwa yang terperangkap dengan wadah fisiknya.
Jamu itu harus dibakar saat ritual. Asapnya bakal jadi jembatan antara dimensi. Dan kini, Roh Zara menyadari bahwa jamu itu bukanlah minuman. Itu ternyata adalah jamu sukma, sebuah ramuan penting yang tersembunyi. Dan itu ada di dalam kotak jati kuno yang dihiasi simbol Pustahalaklat. Informasi ini, meskipun cuma berupa kilasan dan perasaan, ini adalah harapan terakhirnya. Dan dia harus segera mengirim pesan ini kepada Yoga, meski dengan pertaruhan tinggi. Karena energi kehidupannya yang udah makin menipis. Dan buat ngirim pesan ke dunia luar, Zara butuh energi yang cukup besar. Kemungkinan dalam upaya terakhirnya ini, dia bakal nguras habis seluruh energi kehidupannya. Yang artinya, itu bakal membahayakan eksistensinya sendiri. Dan dengan semua sisa energinya, Roh Zara berusaha memproyeksikan informasi itu ke dunia nyata. Kali ini, dia nyoba ngefokusin pesan itu langsung ke Yoga, yang megang kalung Pustahalaklat. Dia tahu, Yoga adalah satu-satunya harapannya. Kembali ke pos keamanan, terlihat Arfan lagi ngamatin pola fluktuasi pada detektornya. Arfan berkata, energi di aula utama semakin padat. Tirwan Zara tampaknya sedang mengumpulkan kekuatan. Dan di sampingnya, dia ngelihat Yoga megang kalungnya. Wajahnya pucat. Pak Budi dengan wajah khawatir kemudian bertanya, "Ada apa nak Yoga?" Yoga gemetar, kalung di tangannya bergetar hebat. Dan kali ini, sebuah gambaran yang sangat jelas muncul di benaknya, yaitu sebuah kotak jati kuno berukir Pustahalaklat. Dan di dalamnya terdapat daun-daun kering serta akar-akaran. Lalu, terdengar sebuah bisikan yang jernih. Kayak suara Zara yang asli, terdengaran jelas di benak Yoga. Jamu sukma, kotak, jati, pustaka. Yoga dengan mata melebar langsung berkata, kotak kayu jati, ada di dalam museum, di bagian koleksi pustaka kuno. Kak Zara bilang, itu jamu sukma. Itu bukan minuman, itu ramuan. Arfan terkesiap, meraih jurnal, lalu berkata, jamu sukma, kotak jati, pustaka. Arfan segera meraih jurnalnya Sekar Jagat, lalu membolak-balik halaman dengan cepat. Arfan pun berkata, benar, ada bagian yang samar-samar menyebutkan ramuan penyambung jiwa yang disimpan dalam wadah kayu jati. Itu ada di bagian koleksi pustaka. Mendengar itu Yoga langsung melompat dan diri mendesak. Kita harus ke sana sekarang. Arfan menahan diri dengan serius. Tunggu nak Yoga, ini berbahaya. Tirwan Zara sekarang tahu kita bergerak. Dia pasti akan menghalangi. Pak Budi, Anda harus mengalihkan perhatiannya. Buat keributan di sisi lain museum. Biar kami punya celah untuk masuk ke koleksi pustaka. Pak Budi mengangguk. Siap nak Arfan, saya akan coba menyalakan alarm kebakaran atau semacamnya. Arfan pun menatap Yoga, kemudian menyerahkan bubuk perak. Dan nak Yoga, Anda harus memegang kalung ini erat-erat. Itu akan menjadi petunjuk dan pelindung. Anda akan menjadi yang pertama menemukan jamu sukma itu. Kemudian, Arfan nyerahin kalung itu balik ke Yoga. Terus ngeluarin sebuah kantong kecil berisi serbuk perak. Ini bubuk perak murni. Jika tiruan itu terlalu dekat, taburkan padanya. Perak memiliki efek menekan energi spiritual negatif. Yoga pun mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Dia mencengkram kalung ibunya. Ini bukan lagi sekedar nyelamatin kakaknya. Ini adalah misi berbahaya buat ngelawan sebuah kekuatan yang nggak mereka pahami sepenuhnya. Malam itu, jam patroli Zara si Tirwan dimulai. Kayak biasa, dia jalan dengan langkah teratur dan kaku, tanpa emosi, memeriksa setiap sudut. Tapi, kali ini, dia ngerasain sebuah sensasi aneh. Kayak ada suara tak terlihat yang menggema di dalam benaknya. Bukan dari cermin, melainkan dari roh Zara asli yang semakin kuat memproyeksikan diri. Bisikan itu kerasa kayak error dalam programnya, sebuah glitch yang mengganggu perintah utamanya. Tapi Tirwan Zara mencoba mengabaikannya. Dia terus jalan, lalu tiba-tiba dia ngerasain pergerakan di museum. Bukan cuma kehadiran Pak Budi, tapi juga energi baru yang terfokus di area tertentu, yaitu energi Arfan dan Yoga. Dan kini, perintah dari Sekar Jagat di dalam cermin makin jelas, yaitu hentikan mereka. Ketika Tirwan Zara memasuki lorong utama, tiba-tiba alarm kebakaran palsu berbunyi nyaring, mecahin keheningan museum. Lampu-lampu darurat kedap-kedip merah, sirine meraung-raung. Ini adalah ulah Pak Budi. Tirwan Zara menghentikan langkah, matanya yang kosong berpaling ke arah suara alarm. Ini adalah gangguan. Dia harus nyelidikin. Lalu dia berbalik, melangkah menuju sumber suara. Gerakannya cepat dan tegas, kayak predator yang melacak mangsanya. Energi gelap di sekitarnya makin kuat, seolah merespon sebuah ancaman. Sementara Tirwan Zara sibuk dengan pengalihan perhatian Pak Budi, Arfan dan Yoga menyelinap menuju area lokasi pustaka kuno. Lorong-lorong di sana kerasa lebih gelap, dengan rak-rak buku tua yang menjulang tinggi, dan aroma kertas lapuk yang nusuk hidung. Alat detektor Arfan berkedip makin gila, menunjuk ke arah bagian belakang rak-rak yang paling tua. Arfan berbisik dan menunjuk, sana, energinya sangat kuat di sana. Kemudian Yoga melangkah mendekat, matanya nyapu rak-rak, nyari kotak kayu jati berukir Pustahalaklat yang dia lihat dalam kilasan. Dia bisa ngerasain getaran dari kalung di tangannya makin intens, seolah kalung itu narik dia ke suatu tempat. Yoga menjerit gembira, ketemu! Seru Yoga. Di balik tumpukan manuskrip kuno yang udah usang, tersembunyi sebuah tabut kecil yang terbuat dari kayu jati berwarna gelap. Ukiran Pustahalaklat yang sama persis dengan liontin kalungnya terpampang jelas di permukaannya. Tabut itu kerasa dingin, tapi mancarin aura aneh yang seolah menggil dia. Kemudian dia meraih kotak itu. Begitu tangannya menyentuh kayu jati, kalung di lehernya berdenyut lebih terang, dan kilasan lain muncul di benaknya. Dalam kilasan itu, nampak sosok Sekar Jagat muda lagi ngebakar daun-daun kering di sebuah tungku kuno. Asapnya mengepul dan membentuk simbol Pustahalaklat di udara. Lalu terdengar suara Zara asli berbisik di benak Yoga, ngikutin kilasan-kilasan itu. Suara bisikan dari Zara itu, bakarlah,
Asapnya kunci. Kemudian Yoga berbisik sambil matanya terpejam sejenak. Bakarlah asapnya. Itu jamu sukma. Arfan kemudian terburu memegang senter. Buka kotaknya nak Yoga. Kemudian Yoga ngebuka tabut itu. Di dalamnya terhampar daun-daun kering berwarna kehitaman dan akar-akaran kecil yang berpilin, ngeluarin aroma yang aneh, kayak campuran tanah, lumut, dan sesuatu yang sangat tua. Ini adalah jamu sukma, ramuan yang udah terdiam berabad-abad. Dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang seluruh museum. Suara gemuruh keras kedengaran dari arah aula utama. Lampu-lampu di seluruh museum padam sepenuhnya. Cuma nyisain kegelapan pekat yang membisukan. Alarm kebakaran pun berhenti meraung, digantiin sama suara pecahan kaca yang nyaring. Membuat Yoga terkesiap. Apa yang terjadi? Arfan berteriak yang melihat detektornya berbunyi menjerit. Dia tahu, dia datang. Zara Sitiruan mungkin sudah menyingkirkan Pak Budi. Dan dia datang kemari. Dia tidak ingin kita mendapatkan jamu sukma itu, nah Yoga. Dan di dalam kegelapan yang pekat, kedengaran langkah kaki yang kaku dan berat ngedekat dari ujung lorong. Bukan langkah manusia. Itu adalah langkah dari simulakra yang kini sepenuhnya dikuasai. Perpanjangan dari kaca sang sukma itu sendiri datang buat ngerebut kembali apa yang menjadi miliknya dan menghentikan ritual penangkal yang bakal mengakhiri keberadaannya. Yoga segera mencengkram kotak jamu sukma, jantungnya berpacu. Mereka udah nemuin apa yang mereka cari, tapi sekarang mereka harus ngadepin ancaman terbesarnya, pertarungan buat jiwa Zara, dan mungkin pertarungan buat menyelamatkan dunia. Karena kita nggak tahu kekuatan macam apa dan sebesar apa yang terpendam ribuan tahun dari kaca sang sukma yang kini bersiap ngebangkitin si empunya, yaitu Nyi Sekar Jagat. Nah, gimana bro? Sekarang udah ketemu jamu sang sukmanya, tapi sekarang mereka dihadapkan dengan simulakra yang udah full power. Akankah Yoga dan Arfan berhasil dengan ritualnya? Atau malah simulakra terlebih dahulu berhasil ngebangkitin Nyi Sekar Jagat dari neraka? So, jangan sampai ketinggalan kelanjutannya. To be continued.